Linda. Saya mau testimoni tentang anak saya. Waktu itu Lause dan Sesyong Johan pernah cerita tentang DBD. Nah, ini kebetulan saya alami sendiri. Itu anak saya panasnya tinggi, turun, terus naik lagi. Akhirnya saya bawa ke rumah sakit. Nah, saat di rumah sakit itu belum tahu itu sakitnya apa, sampai keluar tes hasil darah mengatakan bahwa anak saya DBD. Dan waktu dirawat itu saya terapi terus C7, C5, terus saya terapi C4, jantung dan seluruh cakra. Saya tetap terapi. Karena kenapa? Saya khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, dokter mengatakan pada saya bahwa pada DBD ini ada fase-fasenya. Itu ada fase hari kelima atau hari ke-6. Ternyata yang saya alami untuk anak saya itu di hari ke-6. Tiba-tiba dia drop. Drop itu matanya ini udah membalik ke atas, udah putih di atas. Saya udah saat itu si suster semua udah sibuk semua, udah mau masang alat, mau masang infus, itu tidak dapat menemukan pembuluh venanya. Akhirnya saya minta izin, suster, saya minta izin 15 menit aja untuk terapi anak saya, untuk menghangatkan tubuhnya supaya bisa menemukan pembuluh venanya. Akhirnya saya terapi di C7 dan C5. Karena kondisi anak saya itu lagi tidur, saya terapinya di C7 dan di bagian depan sini. Ini kan C5 juga. Akhirnya dalam 15 menit itu anak saya sadar. Kondisi tubuhnya itu, suhu tubuhnya yang tadinya dingin, kaku seperti es, itu langsung kembali ke suhu normal. Dan pembuluh venanya pun ditemukan. Akhirnya di infus pun anak saya masuk dalam ruang ICU. Itu cuma 1 hari. Sedangkan hari itu ada 3 orang yang kena DBD, semua meninggal. Masuk ICU nggak lama meninggal. Masuk ICU nggak lama meninggal. Masuk lagi 1 lagi meninggal. Yang terakhir anak saya yang keempat. Tapi mereka terkejut kenapa dalam 15 menit anak saya bisa terbantu gitu loh. Saya terapi karena sudah dalam keadaan darurat. Dan itu pun saya dibantu oleh sama suster lain juga di ruang ICU di terapi. Dan cuma 1 malam anak saya di ruang ICU. Pas hari ke-8 anak saya dinyatakan sembuh, trombositnya pun udah oke dan bisa pulang. Terima kasih.